Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal lainnya pada larutan penyangga. Nah, di sini soal yang akan saya bahas adalah tentang perhitungan pH. Nah, perhitungan pH yang akan dibahas dalam soal ini adalah perhitungan pH campuran dari asam lemah, suatu asam lemah berupa asam nikotinat. Nah, ini adalah asam lemahnya. Jangan bingung ya, kok strukturnya begini, asamnya apa? Nih, lihat, kalau belakangnya ada COOH berarti dia adalah asam organik, ya, seperti asam asetat, CH3COOH. Nah, ini adalah asam lemahnya yang bereaksi dengan suatu basa kuat. Nah, kalau asam lemah bereaksi dengan basa kuat, berarti dia akan menghasilkan suatu larutan penyangga yang bersifat asam. Untuk mengetahui berapa nilai pH dari campuran ini, pertama-tama sama seperti contoh soal yang sebelumnya, kita harus hitung dulu mol zat masing-masing. Di sini ada asam nikotinat, ya, diketahui volumenya 500 ml dan konsentrasinya 0,2 molar. Berarti mencari molnya menggunakan rumus M dikali V, ya, karena yang diketahui konsentrasi dan volume, molaritas dan volume. 0,25 molar dikali volume. Volumenya kalau kita mau pakai rumus ini kan harus dalam satuan liter. Maka nilai ini kita ubah dulu menjadi liter. Berarti dikali 0,5. Nah, hasilnya berapa? 0,25 dikali 0,5 adalah 0,125 mol. Nah, ini adalah mol dari si asam nikotinatnya. Nah, selanjutnya basa kuatnya NaOH. Nah, NaOH-nya itu 2,5 gram. Berarti si NaOH ini dalam wujud padatan. Nah, kalau diketahui masanya, untuk mencari molnya, berarti kita pakai rumus konsep mol berdasarkan massa molar. Di sini udah ada massa molarnya, berarti pakai rumus massa dibagi MR. Massanya 2,5, MR-nya 40. Berarti molnya adalah 2,5 dibagi 40. 0,0625 mol. Nah, ini adalah mol NaOH-nya. Nah, NaOH dengan asam nikotinat ini nanti akan dicampur yang membentuk suatu larutan penyangga dengan volume campurannya itu, ya, karena NaOH-nya itu padatan, maka volumenya hanya dilihat dari volume larutan si asam nikotinatnya, 500 ml. Maka volume campurannya adalah 500 ml. Jadi daripada 500 ml asam nikotinat ini ditambahkan 2,5 gram NaOH. Jadi NaOH yang 2,5 gram ini tidak akan mempengaruhi volumenya. 2,5 kan nggak banyak banget, ya. Sehingga volume campurannya itu kita anggap sama dengan volume si asam nikotinatnya. Nah, kalau NaOH kan dia tidak menyumbangkan volumenya. Oke, kemudian gimana cara mencari pH-nya? Apakah bisa kita langsung cari dengan menghitung konsentrasi H+-nya? Pakai rumus ini, konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi basa konjugat. Nah, apakah langsung ke sini? Tidak. Kenapa tidak? Karena konsentrasi asam lemah dan basa konjugatnya itu yang sudah dicampur kita belum tahu. Kita harus reaksikan dulu nih si asam lemah sama si basa kuatnya. Ya. Kita reaksikan dulu C5H4NCOOH bereaksi dengan NaOH. Nah, gimana hasil reaksinya? C5H4NCOOH ini akan terurai menjadi C5H4NCOO- dan H+. Sedangkan NaOH dia akan terurai menjadi Na+ dan OH-. Nah, sehingga kalau mau kalau bereaksi mereka nanti yang bergabung ini sama ini, H sama OH, menjadi C5H4NCOONA plus H2O. Nah, kita lihat mol-molanya berapa, bereaksinya berapa, sisanya berapa. Maaf, nggak lurus, ya. Nah, C5H4NCOOH atau asam nikotinat molnya berapa? 0,125 mol. Kalau NaOH yang ini 0,0625 mol.
Nah, ini sama ini belum ada ya pada saat mula-mula. Oke, bereaksi. Nah, yang bereaksi, berapa mol sih asam nikotinat dan NaOH yang bereaksi? Kita harus tentukan dulu reaksi pembatasnya. Nah, reaksi pembatasnya siapa? Lihat yang nilai mol dibagi koefisiennya paling kecil. Jangan lupa disetarakan dulu. Ya, ini sebenarnya udah setara ya, semua koefisiennya cukup 1. Karena muatannya sama-sama 1 semua ya, jadi koefisiennya 1 semua juga. Atau sama gitu koefisiennya. Nah, yang menjadi reaksi pembatas di sini adalah yang nilai mol dibagi koefisiennya lebih kecil. Kalau kita lihat dari data mol pada saat mula-mula, nilai mol yang dibagi koefisiennya lebih kecil itu adalah si NaOH. Maka NaOH ini dia akan habis bereaksi. Nah, jadi dialah nanti mol yang menjadi patokan zat-zat yang lain. Sekarang kalau NaOH yang bereaksi segini, berarti C5H4NCOOH yang bereaksi berapa? Sama. Kenapa sama? Karena koefisiennya sama. Ini pun sama, 0,0625. Ini juga sama. Nah, oke, pada saat sisa zatnya masing-masing berarti berapa? Tinggal kita, kalau yang di ruas kiri dikurangi, mula-mula yang dikurangi dengan yang bereaksi, kalau yang ruas kanan ditambah. Asam nikotinat yang bereaksi yang bersisanya adalah 0,0625 mol. Ini habis, ini 0,0625 mol. Ini juga sama 0,0625 mol. Oke, baru deh kita masukin ke rumus yang ini ya, cuman biar langsung kita masukin gini aja, kita langsung cari konsentrasi campurannya ya. Kita cari dulu konsentrasi. Kalau konsentrasi asam lemah bisa kita hitung dari data mol yang ini. Kalau konsentrasi basa konjugatnya berarti dari sini. Artinya si garam ini kan garam basa ya, harus kita uraikan dulu untuk tahu berapa sih mol si basa konjugatnya. COONA menjadi C5H4N COO- dan Na+. Nah, ini 0,0625 mol dari data yang di sini. Nah, sekarang berapa berarti ion nikotinatnya? Ya, sama, karena koefisiennya juga sama. Oke, udah dapat data ini, baru kita masukkan ke rumus yang ini ya. Konsentrasi H+ sama dengan Ka. Ka-nya itu 1,4 kali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi asam lemah. Nah, konsentrasi asam lemahnya langsung kita hitung aja ya. Kita masukin aja ya angka ininya. Jadi dihitung di sini. Biar nggak usah dihitung sih sebenarnya mah. 0,0625 dibagi volume campurannya itu 500 per konsentrasi basa konjugatnya, yang jadi basa konjugat kan yang ini. Berarti 0,0625 juga dibagi 500. Coret, 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 coret. Nah, berarti konsentrasi H+-nya sama dengan 1,4 kali 10 pangkat min 5. Maka pH-nya adalah min log dari 1,4 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 5 min log 1,4. Kalau kita hitung 5 min log 1,4 itu berapa? Yaitu 4,85. Ya, terbukti ya, ini adalah larutan penyangga yang bersifat asam karena nilai pH-nya juga di bawah 7. Oke, baik, demikian pembahasan cara perhitungan pH dari larutan penyangga yang bersifat asam dari suatu asam lemah yang dibuat dari campuran asam lemah dengan basa kuat, di mana asam lemahnya berupa larutan namun basa kuatnya itu dalam bentuk padatan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.